Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toha Mahsun dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi pengetahuan tentang masalah penelitian dari mata kuliah metodologi penelitian. Oke, yang pertama, latar belakang penelitian. Untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, maka kebutuhan objektif dalam mendeskripsikan latar belakang penelitian ini perlu dipaparkan. Yang pertama, fakta atau kondisi masalah yang ada. Yang kedua, apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang. Dan yang keempat, hal-hal strategis yang akan dicapai berkaitan dengan dilakukannya penelitian tersebut. Oke, itu adalah latar belakang penelitian. Selanjutnya, pengertian masalah. Apa sih yang dimaksud dengan masalah? Mari. Pengertian masalah. Secara sederhananya, masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada, atau antara desain dengan desain tidak sesuai. Masalah, khususnya masalah yang berbentuk persoalan, adalah penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan yang menjadi kenyataan. Pengertian lain masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi yang dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian atau aplikasi teori. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karena adanya suatu masalah. Oke, selanjutnya sumber menemukan masalah. Masalah itu pencariannya dapat dilakukan dari sumber-sumber yang sebagai berikut. Yang pertama, textbook. Yang kedua, ada laporan penelitian yang tidak dipublikasikan. Kemudian proceeding. Yang keempat, tesis atau disertasi. Yang kelima, jurnal. Selanjutnya, pengamatan sepintas atau fakta di lapangan. Selanjutnya, pengalaman pribadi. Selanjutnya, pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lain-lain. Selanjutnya, pernyataan pemegang otoritas. Dan yang terakhir, perasaan intuitif pribadi. Selanjutnya, menggali masalah melalui latar belakang masalah. Ada fenomena bisnis atau data lapangan, ada research gap, ada teori gap. Yang pertama, fenomena bisnis. Fenomena bisnis seperti peningkatan atau penurunan penjualan, keluhan konsumen, efektivitas promosi, dan lain-lain. Masalah ini dapat ditemukan di perusahaan melalui observasi, laporan-laporan, berita di koran, jurnal, dan lain-lain. Kemudian gap riset. Gap riset seperti ada variabel yang sama, tetapi hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda. Contoh, ada dua penelitian dengan hasil yang beda. Carilah data ini melalui jurnal-jurnal, hasil penelitian seperti tesis, disertasi, dan lain-lain. Kemudian gap teori. Gap teori ini mengkaji teori dan membanding-bandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan teori baru. Carilah ini dari berbagai sumber bacaan. Oke, selanjutnya pemilihan masalah. Setelah masalah-masalah diidentifikasi, belum menjadi jaminan bahwa semua masalah tersebut
layak, dan sesuai untuk diteliti, sehingga perlu dipilih salah satu atau beberapa masalah yang paling baik dan layak untuk diteliti. Oke, selanjutnya perumusan masalah. Masalah itu perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan-keraguan atau tafsir yang berbeda-beda, sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar. Oke, selanjutnya teknik perumusan masalah penelitian. Yang pertama, dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, singkat, jelas, dan padat, memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Kemudian rumusan masalah sinkron dengan judul penelitian. Oke, selanjutnya contoh rumusan masalah penelitian. Ada contoh rumusan masalah deskriptif dan yang kedua contoh rumusan masalah inferensial. Selanjutnya, perumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan, untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Yang selanjutnya, teknik merumuskan tujuan penelitian secara singkat dan spesifik diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Manfaat penelitian untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Kemudian teknik merumuskan manfaat penelitian. Disebutkan secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian, apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan ipteks, pengembangan kelembagaan, atau untuk pemecahan masalah-masalah, menunjang pembangunan dan sebagainya. Oke, selanjutnya pemilihan tema, topik, dan judul penelitian. Pemilihan tema. Tema penelitian diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup dan di bidang telaah yang akan dipelajari oleh peneliti. Ini berkaitan dengan bidang ilmu. Kemudian topik penelitian yang berkaitan dengan garis pembahasan yang bersifat spesifik. Dasar pemilihan tema dan topik penelitian. Yang pertama, ada kemampuan untuk melaksanakannya, mempunyai keilmuan, sumber daya, dan fisik. Yang kedua, data dapat diamati, termasuk tersedianya alat pengumpul data. Yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah praktis. Kemudian judul penelitian. Judul dirumuskan atau dibuat berdasarkan masalah-masalah yang akan diselidiki. Judul penelitian harus mampu memberikan gambaran umum atau gambaran keseluruhan masalah dan atau masalah-masalah yang akan diungkapkan. Judul penelitian dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Pertimbangan memilih judul. Yang pertama, tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Tampak ruang lingkup objek penelitiannya berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Mempertimbangkan masalah yang dihadapi. Mempertimbangkan bidang ilmu yang dipelajari. Judul hendaknya yang sedang aktual. Judul hendaknya dibuat singkat dan jelas. Tidak perlu semua variabel disebutkan dalam judul. Tidak berarti ganda atau dapat ditafsirkan lain. Pergunakan istilah yang sudah umum. Pergunakan bahasa yang baku, tidak lebih dari 3 baris, karena judul yang terlalu panjang dapat membingungkan. Contoh hubungan tema, topik, dan judul. Tema mengenai perilaku konsumen, topik mengenai green marketing. Jadilah judul kajian perilaku green marketing konsumen, seperti itu.
Oke, baik, itu adalah materi rumusan masalah dari mata kuliah metodologi penelitian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah penggunaan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.